Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita bersama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala serta bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Berikutnya salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa kita diberikan taufik, hidayatut taufik untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kita diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana yang Allah pesankan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai meninggal mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita masih dalam tema besar kita, yaitu Arkanu al-Islam, rukun Islam. Rukun Islam pada bagian rukun yang pertama, yaitu syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Dan ini pembahasan terakhir tentang masalah syahadat. Syahadat yang pertama maksudnya, syahadat la ilaha illallah. Baik. Pembahasan syahadat yang terakhir atau syahadat la ilaha illallah yaitu berkenaan tentang nawaqidu syahadati an la ilaha illallah, yaitu perkara-perkara yang merusak atau membatalkan la ilaha illallah. Apa maksudnya merusak dan membatalkan? Artinya seseorang yang melakukan pembatal ini, orang yang terjatuh dalam perusak ini, itu terancam dengan keluar dari Islam, atau istilahnya murtad. Nah, berarti perkara ini adalah perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui untuk kita menghindar sejauh-jauhnya. Sebagaimana para ulama mengumpamakan la ilaha illallah adalah seperti seseorang yang sedang bersuci. Bila seorang telah suci, maka kondisi suci itu bila datang pembatalnya maka dia akan hilang. Sebagaimana seseorang ketika menyatakan dirinya masuk Islam dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka akan terus terjaga bagus kalimat ini selama ia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat tersebut. Bila dia melakukan pembatal tersebut, maka artinya syahadatnya batal, dan itu ancamannya keluar dari Islam. Sangat penting untuk kita mengetahui hal ini. Kenapa demikian? Karena pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqih. Ya, kata mereka bahwa aku tahu keburukan, aku kenal keburukan bukan untuk aku melakukan keburukan, tetapi aku tahu keburukan untuk aku bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Karena barang siapa yang tidak tahu, tidak mengenal yang buruk dari yang baik, taunya hanya baik saja, maka tidak ada yang menjamin kalau dia tidak akan terjatuh dalam keburukan. Seperti seseorang yang berjalan di atas jalan yang mulus, tetapi dia tidak tahu kalau di antara jalannya ada lubang-lubang. Taunya yang indah saja, sehingga dia ngebut kencang.
nggak tahu-taunya masuk motornya ke dalam lubang. Maka perlu kita tahu di mana letak lubang itu sehingga kita bisa menghindar. Sebagaimana kita tahu bukan hanya untuk menghindar, tetapi juga untuk memperingatkan orang lain jangan sampai mereka terperosok ke dalam kehancuran atau perusak tersebut. Nah, ini tujuan utama kita, yaitu bagaimana kita menjauh, kita menghindar, kita menyelamatkan dan menjaga diri dan keluarga kita dari perkara yang berbahaya ini. Berikutnya kita peringatkan orang, ya. Dan sama sekali tujuannya bukanlah semata-mata untuk kemudian kita kita ingin memponis orang, oh kamu kafir, kamu keluar dari Islam, kamu murtad. Ini babnya beda. Ada hubungannya dengan ini, tapi tidak serta-merta seseorang tahu perkara ini kemudian dia langsung bisa memponis, menjas kepada orang bahwa engkau telah keluar dari Islam atau murtad dan sebagainya. Tapi kita ini mempelajari lebih daripada untuk menyelamatkan diri kita. Baik. Perkara-perkara pembatal ini jumlahnya banyak. Hanya saja 10 di antara yang paling menonjol. 10 hal yang sangat terang, yang sangat jelas, yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka orang ini hendaklah waspada bahwa ia telah keluar dari Islam. Nah, sudah 2 perkara yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pertama yaitu kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan yang kedua adalah membuat perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdoa langsung, tapi membuat perantara, dan juga sudah kita jelaskan. Kita masuk ke dalam perkara yang ketiga di antara perkara-perkara yang membatalkan keislaman, yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Al-thalithu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Ya. Itu pertama, itu aw syakka fi kufrihim, atau dia ragu kepada kekafiran orang kafir. Au sahhaha mazhabahum, atau justru lebih parah lagi, dia membenarkan agama kekafiran. Jadi apa? Kita tidak mengkafirkan orang kafir, atau ragu bahwa itu adalah kekafiran, atau mungkin bahkan ada dalam benak kita mengatakan bisa jadi itu benar agamanya. Ini diantara bentuk kekufuran, jemaah. Artinya kita harus memiliki sikap sebaliknya. Apa? Mengkafirkan orang-orang kafir, yakin tentang kekafiran mereka, dan jangan pernah kita membenarkan. Justru kita harus berpandangan kepada agama mereka bahwa agama mereka itu agama yang batil. Karena kalau kita memandang benar agama mereka, lantas kenapa kita tidak mengikutinya? Nah, begitu kan? Sebagaimana kalau orang itu tidak mengkafirkan orang kafir, berarti dia ini menyelisih Allah dan Rasulnya. Padahal Allah dan Rasul menyatakan akan kekufuran mereka-mereka yang kafir. Nah, ini perlu untuk kita sampaikan dan kita tahu, ya, agar kita bisa membentengi diri kita dari sikap seperti ini. Karena mungkin kita akan terbentur dengan seruan bertoleransi, seruan untuk kita saling hormati, menghormati. Seruan ini indah, betul, dan tidak ada masalah. Tetapi akan menyerempet kepada hal-hal yang kita tidak bisa memahaminya dan salah kaprah dalam mempraktekkannya. Seperti polemik baru-baru ini untuk menghilangkan istilah kafir, ya kan? Jamaah pasti tahu itu, bahwa ya, diksi kafir ini perlu dihilangkan. Jangan pakai kafir. Nah, begitu. Nah, padahal Al-Quran dan Sunnah penuh dengan kata-kata itu. Ya. Kemudian ini yang perlu kita ketahui, bahwa kita wajib mengkafirkan mereka. Tidak boleh kita justru mengatakan mereka Muslim, sebagaimana yang disebarkan oleh golongan orang liberal, ya. Yang dimana mereka mengatakan pokoknya beriman, percaya, sudah Islam, ya. Sehingga mereka menyebut semua agama ini Islam, ya.
pengikut Nabi Isa, pengikut Musa dan yang lain itu Islam selama mereka berserah diri. Nah, ini juga kerancuan yang ditebarkan. Jadi wajib kita untuk mengkafirkan orang-orang kafir. Ya, tidak boleh ragu kepada kekafirannya. Ya, kita Islam, berarti yang luar Islam kafir. Itu. Ya. Kita toleransi. Bagaimana kita jangan mengganggu mereka? Kita jangan menyakiti mereka. Kalau mereka tetangga, kasih hak-haknya. Jaga mereka, hormati mereka. Apalagi. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah akidah kita, maka ini akidah yang mesti kita pegang kuat-kuat. Au sahhaha madhhabahum. Nah, ini lebih parah lagi. Memiliki pandangan bahwa agama lain itu benar sebagaimana agama Islam itu benar. Nah, berarti di sini sudah menunjukkan orang ini sudah tidak percaya lagi kepada Islam. Kok bisa? Kan saya mengatakan Islam benar juga yang itu benar. Siapa yang mengatakan kepada Islam? Iya, karena Islam di antara pesan besarnya adalah inna dina indallahil Islam, bahwa agama satu-satunya di sisi Allah hanya agama Islam. Adapun yang lain maka itu adalah agama yang batil. Berarti membenarkan agama yang lain itu seolah kita menentang Al-Quran, dan ini adalah bentuk kekufuran. Itu yang ketiga, jemaah. Wajib mengkafirkan orang kafir. Apa? Pembatalan Islam yang ketiga yaitu tidak mengkafirkan orang kafir, ragu pada kekafiran orang kafir, atau membenarkan agama yang kufur. Bagaimana kalau ada yang mengajak kita mengkafirkan teman kita, terus kita nggak mau, kita yang dibilang kafir? Nah, ini lain lagi ceritanya. Jadi ada golongan yang begitu cepat memvonis kekufuran. Kalau ada orang berbuat maksiat, sudah cepat dikatakan, oh ini orang sudah kafir. Ayo kita kafirkan dia, katanya. Diajak orang lain untuk memerangi saudara Islamnya yang dianggap kafir. Nah, temannya nggak mau, saya nggak mau memerangi dia, dia sudah saudara Islam kita. Nah, akhirnya orangnya memvonis temannya, oh, pembatal Islam itu adalah tidak mengkafirkan orang kafir. Kamu nggak mengkafirkan dia. Oh, lain lagi cerita. Ini saudara kita Islam, hanya saja dia engkau menyangka dia kafir. Nah, sementara saya berpandangan dia belum kafir. Nah, lain lagi ceritanya. Ini jelas orang kafir sudah. Ini orang kafir yang sudah jelas. Ya, maka tidak boleh kita meragukan kekafirannya. Baik. Yang keempat, di antara membatal la ilaha illallah atau membatal keislaman, man i'taqada anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, yaitu memiliki pandangan, memiliki keyakinan bahwa petunjuk atau bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih bagus. Ada petunjuk yang lebih bagus selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang kepada kita, jemaah, membawa agama ini lengkap. Semua yang kita butuhkan ada. Ya. Ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, cara menikah, cara punya anak, cara mendidik anak, cara meninggal bagaimana, semua telah diatur. Lengkap. Ya. Sehingga siapa yang mau mengikuti jalan kebaikan, jalan keselamatan, maka ikutilah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, lantas kemudian ada orang di antara orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, beriman, memiliki pandangan bahwa petunjuk di luar Islam lebih bagus daripada petunjuk Islam. Nah, bahwa ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga pembatal keislaman. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Contohnya gini. Banyak sekali contohnya. Tapi kita ambil satu contoh saja. Ketika di dalam Islam, kehidupan rumah tangga, ketika seorang istri mengalami fase nusyuz istilahnya,
fase di mana seorang istri itu tidak taat kepada suaminya. Kondisi seperti itu kan ada, disebut nusyuz. Maka sang suami itu berkewajiban memiliki tugas untuk meluruskan istrinya lagi, dan diberikan tahap-tahapan oleh Al-Quranul Karim. Mulai dari menasehatinya, nggak mempan pisah ranjang, nggak mempan pukul. Nah, ada istilah fadribuhun, pukul istri kalian. Ini ibu-ibu ya, jangan tersinggung, ini Al-Quran. Jadi ada itu tahapan para suami disuruh untuk nasihati istrimu. Apa kesalahan dia lakukan supaya dia ingat, dia luruskan lagi. Kalau itu belum mempan, maka pisarannya ya. Kalau itu pun belum mempan, maka boleh suami itu diizinkan mereka untuk memukul, dengan catatan memukulnya jangan di wajah dan jangan pukulan yang meninggalkan bekas atau yang menyakitkan. Nah, intinya dikasih memukul, ada ruang memukul di situ. Nah, kemudian datanglah arahan yang berbeda, bahwa jangan ada pemukulan. Tidak boleh seorang suami memukul istrinya dengan alasan apapun, tidak boleh dibenarkan. Nah, ini ada dua sekarang petunjuk, ada dua ketetapan antara yang ditetapkan oleh syar'i dan ditetapkan oleh yang bukan syar'i. Ya. Maka kita sekarang di mana posisi kita? Apakah kita memiliki pandangan bahwa oh ini ada konsep yang bagus, jauh dari kekerasan, jauh dari kekasaran, ini luar biasa, wah dipuji habis tak. Tuh, tapi agama menyuruh begini. Oh, kok agama saya begini ya? Kok kasar agama saya ini? Kok main tangan? Bagusan ini, hati-hati. Hati-hati. Allah SWT yang menciptakan kita, Allah SWT yang tahu siapa kita, dan Allah yang paling tahu bagaimana Allah itu memberikan petunjuk kepada kita, mana yang maslahat. Maka apa yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik untuk kita ya. Kemudian kita membenarkan cara lain, na'udzubillah. Nah, ini perlu hati-hati ya. Dan banyak hal lagi yang lain ya. Kalau sudah disebutkan Islam begini menetapkannya, maka sudah. Bila kita orang beriman yang betul, bila kita orang Islam yang betul, yang hakiki, maka sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Ini yang kita pegang. Meskipun konsep yang ini luar biasa, sudah dibedah, sudah dipaparkan, sudah terbukti dan semuanya, selama itu menyelisih, maka apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang benar. Adapun ini, maka ini hasil kreasi manusia, hasil pembuatan manusia. Mungkin sukses di suatu tempat, belum tentu tempat lain sukses. Mungkin sukses di suatu masa, di masa yang lain belum tentu bisa. Sementara Al-Quran kita, hadis kita, salihun, tetap bagus di setiap zaman dan di setiap tempat. Nah, dan itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu yang keempat ya, yaitu pembatal keempat, memandang ada petunjuk, ada hukum yang lebih baik dari petunjuknya dan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, jemaah, man abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara faqad kafara. Pembatal keislaman yang kelima adalah membenci sesuatu atau satu perkara dari perkara-perkara yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perasaan benci, tidak suka, muak, ya sejenisnya sudah. Terhadap apa? Terhadap syariat Islam. Bukan semuanya, syai'an, satu dari syariat itu. Kalau ada perasaan kita benci kepada agama kita ini, kepada satu syariat yang ada dalam Islam ini, ya, maka ini adalah pembatal keislaman yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Walau amila bihi, meskipun dia melakukan hal tersebut. Maksudnya, ini misalnya diperintahkan oleh agama, dia benci luar biasa perintah ini. Ini sudah kufur, meskipun dia jalankan perintah tersebut. Nah, itu dia. Ini betul-betul mainnya adalah masalah pandangan, ya, masalah keyakinan. Maka oleh karena itu, saking pentingnya masalah keyakinan ini,
Ada orang yang tidak pernah berbuat buruk, tetapi dia punya pandangan bahwa keburukan ini halal, itu bisa kufur jemaah. Ya. Misalnya sekarang khamar, minuman keras, udah nggak ada keraguan bahwa Islam mengharamkan minuman tersebut. Ada orang yang seumur hidup nggak pernah minum khamar jemaah, nggak pernah, nggak mau dia. Tetapi dia punya pandangan bahwa khamar ini nggak masalah, halal, boleh dan seterusnya. Ini kufur. Kenapa? Karena menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Nah, ini peranan hati, peranan keyakinan. Demikian dengan perkara yang kelima ini, yang membatalkan Islam adalah membenci sesuatu ajaran, ya, atau perkara di antara perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun dia sendiri melakukan atau mengamalkan perkara itu. Hati-hati. Ya, apa sekarang yang pernah kita merasakan tidak suka dan benci, tapi itu hubungannya dengan Islam, itu sangat hati-hati. Ya, sangat hati-hati. Janganlah kita benci kepada seseorang mengakibatkan kita benci kepada Islam, kepada agama kita. Nah, ini sering orang tergeret oleh hal ini. Mungkin dia tidak suka pada seorang karena satu dan lain hal, itu manusiawi. Tetapi kemudian kebenciannya kepada orang itu pelan-pelan tapi pasti menjadikan dia benci terhadap agama yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Seperti misalnya kita benci orang, ya, tetapi orang ini ternyata orang yang rajin sholat berjamaah atau rajin sholat. Di kantor paling dibenci sudah, paling nggak disukai sama teman-teman. Tapi orangnya rajin sholat. Kebenciannya kepada orang ini mengakibatkan dia benci kepada sholat. Nah, itu aja sholat, begitu pekerjaannya. Apain sholat? Nah, hati-hati. Ya, ini termasuk di antara yang akan membatalkan keislaman kita. Membenci apa? Membenci apa yang satu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 9, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Allah berfirman bahwa yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah telah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka akibatnya apa? Sikap mereka itu membuat amal-amal mereka menjadi hancur dan lebur. Dan ini adalah nasibnya orang kafir. Ketika mereka murtad, seluruh amal selesai. Nah, orang yang membenci apa yang Allah turunkan, apa yang Rasulullah bawa, akibatnya adalah sama, yaitu Allah hancurkan, Allah batalkan semua amal mereka. Ya, itu masalah benci. Jadi jangan kita benci kepada agama kita. Bagaimana mungkin kita benci pada agama kita ini sebenarnya? Kita mau beragama ini berarti kita sudah total 100%. Saya yakin ini jalan keselamatan saya. Ini akan menyelamatkan saya di akhirat. Lalu bagaimana kita kok benci? Ya, itu terkadang perasaan yang tidak kita sadari, yang tidak kita berikan porsi yang benar. Kita nikmati oleh kebencian itu, padahal itu sangat bertentangan dengan apa? Dengan agama kita. Ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Al-karahatu wal bughd, yang namanya kebencian itu adalah dua bahasanya, benci al-karahah wal bughd. Hadza riddatun walau amila bihi. Sikap seperti ini adalah kemurtadan. Riddah, murtad, meskipun dia melakukannya. Fa innahu yakfur bughduhu fil qalbi kufur, karena itu di dalam hati, ya, meskipun di dalam hati tapi itulah pengaruhnya. Seperti contoh tadi, ya, orang yang tidak pernah minum khamar tapi memandang halal khamar, maka itu pun dihukumi sebagai kekufuran. Baik. Dalilnya tadi, ya, surat Muhammad ayat 9. Ayat 9. Ya.
Baik, yang berikutnya jemaah. Yang keenam. Ya, yang keenam dari pembatal-pembatal keislaman. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw thawabi aw iqabihi kafara. Yaitu mengolok-olok, mengejek, merendahkan, mempermainkan, memperolok-olok. Apa yang diperolok-olok? Satu di antara ajaran Islam, satu di antara apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau mengolok-olok pahala dari sebuah amalan, atau mengolok-olok apa? Hukuman, ya, atau siksa terhadap sebuah maksiat. Ya, jadi yang diolok itu agama, syariat. Yang diolok adalah pahala yang akan didapat oleh orang yang mengamalkan amalan, suatu amalan yang baik. Yang diolok adalah siksa atau dosa yang akan didapat oleh orang yang melakukan maksiat. Dijadikan olok-olokan. Ya. Ini yang sering bercanda harus hati-hati, karena mereka yang terancam, ya, peluangnya untuk terjatuh itu mereka yang suka bercanda. Apalagi candanya lepas tanpa ada batas, nggak mengenal ranah yang perlu dihindari, dengan alasan apa? Kebebasan berekspresi, kebebasan pendapat dan seterusnya. Nah, hati-hati, ada ranah yang kita tidak boleh bermain di situ. Ini agama, ini yang akan menyelamatkan kita sampai akhirat. Ya. Padahal urusan dunia saja jamaah, kan ada ranah-ranah yang nggak boleh dipermainkan, diolok-olok. Ya. Coba siapa kira-kira yang berani mengolok-olok bendera Indonesia di sini maksud saya? Selesai dia. Ya. Siapa yang berani mengolok-olok undang-undang misalnya? Habis. Atau lambang negara. Ya. Nah kan ada ranah di mana seorang tidak boleh bermain dan bercanda di situ. Apalagi masalah din. Din ini bukanlah objek untuk menjadi candaan, menjadi bahan untuk melucu atau bahan untuk komedi dan sebagainya. Ya. Nah ini. Jadi yang pertama apa? Yang keenam adalah mengolok-olok agama. Jadi ceritanya, ya, dalilnya itu dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Ya, nanti kita sebutkan kronologi ayat ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka itu, wahai Muhammad, apakah kalian itu bercanda-canda menggunakan Allah, menggunakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya? Yang jadi bahan candaan kalian itu Allah, yang jadi bahan candaan kalian ayat-ayat Allah, yang jadi bahan candaan kalian adalah Rasulullah SAW. La ta'tadiru, sudah kalian enggak bisa enggak beralasan, enggak ada alasan. Apapun alasan kalian tidak diterima, kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Jadi tadinya orang ini beriman, namun kemudian ketika menjadikan ayat-ayat Allah menjadi bahan candaan, mereka terjatuh dalam kekufuran. Dalam surat Taubah ayat 65 dan 66 disebutkan kenapa ayat ini turun, sebab turunnya asbabun nuzul, istilahnya sababun nuzul. Anna jama'atan kanu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bahwa ada sekelompok sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, ya. Perang Tabuk yaitu perang melawan orang Rum. Ya. Melawan orang Rum. Dan itu perang yang sangat berat yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan perjalanannya jauh. Biasanya perang di Jazirah Arab saja biasanya. Kalau ini perangnya sampai keluar batas Arab, menuju ke arah Syam, Tabuk, daerah Tabuk. Ya. Sekarang kota Tabuk.
Wahum muslimun, mereka orang Islam yang ikut berperang. Thumma fi majlisin saru yaqulun, di saat-saat mereka lagi istirahat dari perjalanan di tengah jalan, mereka berkata apa? Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akdzaba alsinatin wa arghaba butu akdzabu alsinatan wa arghabu butunan wa ajmala indal liqa'i. Tidak ada orang yang pernah kita lihat seperti orang-orang ini, sambil mengarah kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimana orang-orang ini paling banyak dustanya. Itu yang disebut Rasul dan para sahabat. Orang-orang ini paling besar perutnya, banyak makan maksudnya. Dan orang-orang ini adalah orang yang paling pengecut kalau perang. Nah, itu ungkapan mereka. Ya'munu Rasulullah SAW wa ashabahu wa kana lahum syabun minas sahabah. Mereka maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Nah, ketika mereka mengeluarkan omongan-omongan itu sambil mereka tertawa, saling dorong dan seterusnya, saking lucunya lah gitu, ada salah seorang pemuda dari kalangan sahabat hadir di situ. Marah mendengar ucapan itu, kok Rasul dijadikan bahan candaan? Kok sahabat disebut seperti ini? Akhirnya dia melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang itu begini-begini katanya. Maka akhirnya orang tadi itu merasa dirinya dilaporkan, dia bersegera datang kepada Rasulullah SAW, ingin menyampaikan apa? Alasan bahwa kami itu tadi itu enggak serius. Ya, kami itu tadi enggak ucapan sekedar bercanda, gitulah kata mereka. Fawajada al-wahyu qad sabat faja'al qaum ya'tadirun. Ternyata wahyu telah turun mengabarkan tentang kondisi orang itu, yaitu ayat tadi. Turun ayat ini. Nah, orang-orang yang bercanda tadi, orang yang mengucapkan tadi datang dari Rasulullah SAW, mereka mohon maaf, mereka menyebutkan alasannya. Oh, kami ini sudah bercanda ya Rasulullah, kami capek ada perjalanan, hanya kami keluar ucapan-ucapan ingin ketawa dan seterusnya. Tapi apa kata Allah? Allah menjawab mereka. Ya, Qul abillahi wa ayatihi wa bi rasulihi kuntum wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah kalian bercanda bergurau menggunakan Rasulullah, ayat-ayat Allah dan Allah Subhanahu wa taala? Qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum. Sudah enggak usah beralasan, enggak ada alasan yang bisa diterima. Apapun alasan kalian telah kufur. Nah, gitu. Jadi sangat berbahaya ini jemaah. Masalah bercanda ini, apalagi negeri kita ini negeri yang penuh dengan canda, sedikit ketawa, dan itu sangat kita rasakan kalau kita sudah ketemu sama orang luar. Karena kan kita sedikit-sedikit ketawa, senyum, heran mereka, kenapa kalian senyum, tiba-tiba senyum, sedikit-sedikit senyum, ketawa. Ya, dosen-dosen dari Arab itu biasanya heran begitu. Ya. Indonesia sedikit-sedikit senyum, ya, terutama di kelas itu sangat tersinggung mereka itu. Sebenarnya mereka muji kita, saya ini ke Indonesia, Masya Allah, mereka bilang. Di bandara saya lihat orang semua senyum, dimanapun mereka senyum, Masya Allah. Terasa di sini kami itu seperti bersaudara kan. Tapi efek ini ternyata kurang bagus ketika masuk ke ranah-ranah yang serius, seperti kayak perkuliahan atau pertemuan-pertemuan. Kan biasa orang Nusantara ini kan bergurau, guyonan ya istilahnya. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya nggak pantas. Tetapi kita ya labrak saja, ketawa, terbangga. Nah itu heran mereka. Kok bisa kalian ketawa mendengar ayat, mendengar hadis juga. Nah ini tantangan bagi kita ini untuk hati-hati dalam masalah bercanda, dalam masalah bergurau. Jangan jadikan agama sebagai candaan. Jangan agama dijadikan sebagai olok-olokan. Mengolok satu saja, entah urusannya wajib atau sunnah, hukumnya mewajib atau tidak wajib, tetapi itulah perkara agama, jangan diolok-olok. Ya. Banyak hal, seperti misalnya mengolok-olok Ka'bah, mengolok-olok orang tawaf. Ngapain mengelilingi muter Ka'bah? Nggak ada kerjaan. Na'udzubillah. Itu ibadah ngapain? Kok pakaian bagus-bagus dibuat cuma sehelai lembar saja? Nah, ini mengolok-olok. Mengolok-olok. Ya. Termasuk casing seorang muslim. Ya. Style seorang muslim jangan menjadi bahan olokan kita. Ya.
Seperti misalnya jenggot. Nah, ini jemaah lihat langsung jenggot nih. Jenggot ini adalah perintah agama. Orang terhadap perintah agama mungkin dia belum bisa melaksanakan, oke. Ya, itu hubungannya dengan dia dengan Allah. Maka dia harus berusaha untuk bisa melakukannya. Tetapi kalau dia masuk ke dalam mengolok, itu bukan lagi masalah mampu tidak mampu, tapi ini masalah menghina agama. Ya, merendahkan, mengolok-olok ajaran agama. Ya, misalnya mengolok-olok kerudung. Kerudungan aja kerjaannya, nggak tuh panas bilang. Menghina. Buat apa kerudungan kelakuan kayak begini? Udah celah kelakuannya, jangan celah kerudungnya. Apa salah kerudung? Apa hubungannya? Tapi karena orang terkadang nggak tahan, nggak bisa membendung emosi, nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya bukan hanya yang buruk yang dikritisi, tetapi yang benar juga akhirnya menjadi korbannya. Nah, ini termasuk mengolok-olok agama, menjadikan lambang-lambang agama itu sebagai bahan olokan. Ya. Seperti kasus terbaru kemarin-kemarin ini, ya. Dibuatlah lambang, ya, wayang itulah istilahnya, ya. Dibuatkan sosok dengan jenggotnya yang identiknya dengan orang berilmu jenggot itu. Kemudian dibuat di situ seolah dia sangat rendah, sangat hina dan seterusnya. Naudzubillah. Ya. Ini ada dia. Ya. Bila itu adalah urusan agama, jangan pernah kita jadikan sebagai olok-olokan jemaah. Ya. Jangan sebagai olok-olokan. Ya. Dan banyak sekali. Termasuk mengolok-olok pahala. Misalnya, barang siapa yang sholat, ini jamaah ini penting nih. Rasul mengatakan, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadisnya sahih. Apa artinya? Rasul bersabda begini, bahwa 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, antara azan dan iqamah subuh, 2 rakaat saja, itu lebih utama, lebih baik, ya, nilainya di sisi Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Tuh, tidak tanggung-tanggung ini. Bukan lebih baik dari 10 juta atau 100 juta. Dari dunia dan seisinya masih lebih baik 2 rakaat qobliyah subuh jemaah. Nah, kemudian ada orang dia Islam, ya, mengolok-olok hal tersebut. Wah, gimana sih pahalanya kok sampai sebesar itu? Masa dunia dan seisinya ini bisa kalah? Cuma 2 rakaat mengalahkan dunia dan seisinya. Kan dunia ini ada emas, ada tambang, ada hotel, ada ini, harganya miliaran, triliunan dan seterusnya. Masa cuma kalah dengan 2 rakaat? Ya, ketawa akhirnya, diperolok-olok. Nah, ini hati-hati. Ya. Kita mengolok-olok itu artinya kita mengolok-olok siapa yang mengucapkan hal tersebut? Siapa? Rasulullah. Kalau dia mengolok Rasulullah, ini semua datangnya dari Allah SWT. Artinya kita sudah mengolok semua sumber agama kita. Allah kita perolokkan, Rasul kita perolokkan, agama yang dibawa oleh Rasul kita olok-olok. Ya. Atau mengolok-olok iqab, siksa bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Ya. Misalnya seperti contoh gini, ada sebuah hadis bilang begini, ya. La an yut'ana ar-rajulu fi ra'sihi bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Arti hadis ini adalah lebih baik orang itu dicocok kepalanya pakai besi, ya. Dicolok dulu pakai besi, ya, pakai besi yang tajam. Itu lebih mending, ya, lebih dia pilih dibandingkan sekedar dia itu menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya, yang bukan muhrim kalau bahasa kita, ya. Menyentuh wanita yang tidak halal untuk dia sentuh, ya, memegang tangannya kah atau mengelusnya atau menyentuhlah pokoknya, itu dosanya masih lebih mending kepala kita ditusuk pakai besi. Gitu.
Nah, kemudian berita seperti ini menjadi olok-olokan. Oh, kata ustadz itu kepala kita bakal dicocok pakai besi. Nih, saya peluk pacar saya. Nih, saya rendang kekasih saya. Ini mengolok-olok agama. Ya, mengolok-olok agama. Yang mengatakan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak berucap kecuali dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Maka wajib kita imani, wajib kita hormati, wajib kita muliakan, bukan untuk dijadikan bahan ejekan. Nah, itu ya, hati-hati dari menjadikan agama ini bahan olok-olokan, bahan candaan, ya. Jadi itu yang keberapa jemaah? Yang ke-6. Yang ke-6. Ya. Baik. Yang ke-7. Yang ke-7. As-sihru, sihir. Nah, sihir. Melakukan sihir, praktek sihir adalah salah satu di antara pembatal keislaman yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Bahkan bila ketemu dan ketangkap oleh pemerintah Islam, orang ini hukumannya pancung, dihukum. Ya, hukumannya pancung. Sihir, apa itu sihir jemaah? Ya. Sebenarnya tanpa kita terjemahkan atau sebutkan pengertian sudah tahu, kita kan sihir menyebar di mana-mana. Ya. Semoga kita bertobat kalau kita pernah melakukannya. Dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan sihir ini atau orang yang mensihir. Ya. Dan kita diajarkan berlindung dari mereka. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir itu macam-macam. Sihir itu macam-macam. Ada sihir yang ingin menyakiti, dibuat orang sakit, dibuat orang mati bahkan. Tidak bisa napas, tidak bisa bergerak, jadi lumpuh dan seterusnya. Sihir. Umumnya para tukang sihir, dia ini adalah meminta bantuan jin. Ya. Kemudian mereka akan membuat buhul, ya, ikatan, ya, entah dengan benang, ya, atau dengan rambut. Kemudian benang ini akan dijampi-jampi dengan mantra-mantranya, kemudian dibarengi dengan tiupan. Ya. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Berlindung dari kegelapan, dari keburukan, dan juga dari apa? Dari keburukan para wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan sihirnya kepada buhul-buhul uqad. Nah, itu rangkaian pekerjaan tukang sihir. Ya. Ada juga bentuk sihir yang lain. Apa itu as-sarfu? Menjadikan dua orang yang tidak ada perasaan menjadi saling sayang. Ya, senggeger istilah. Ini juga masuk dalam kata sihir. Ya. Guna-guna. Termasuk juga sihir al-atfu. Lah, ini yang atfu. Yang sarf yaitu membuat orang pisah. Suami istri sudah bagus rumah tangganya, aman, adem, sakinah mawaddah itu sudah, dibuat mereka itu berselisih dan akhirnya pisah dengan memainkan sihir. Nah, ini semua termasuk dalam kategori sihir jemaah. Ya. Jadi walaupun terkadang bagus, yaitu menjadikan orang yang tidak mau jadi mau, ya sihir. Ya. Faman fa'ala aw radiya bihi kafar. Maka barang siapa yang mengerjakan ini, maka dia kufur dengan sebab perbuatan ini. Itu berdasarkan, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang Nabi Sulaiman, ya. Di antara ucapan di situ ada dua malaikat yang diturunkan yang nama Harut atau Marut, ya. Yang dimana dua malaikat ini dijadikan oleh manusia tempat belajar sihir.
Apa kata para malaikat? Apa kata Allah? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kedua malaikat ini setiap ada orang mau belajar kepada mereka, maka kedua malaikat ini akan mengatakan apa? Innama nahnu fitnah. Kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Padahal yang ingin dilakukan oleh orang-orang itu adalah belajar sihir. Tetapi malaikatnya mengatakan jangan kalian kufur. Artinya bahwa mempelajari sihir, melakukan aktivitas sihir itu adalah kekufuran. Ya. Dan di antara yang sangat menonjol disebutkan dalam ayat ini adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka memisah antara suami istri. Itu juga adalah efek daripada sihir. Dan ini semua masuk dalam pembatal keislaman, ya, yang membatalkan Islam. Maka harus kita menjauh sejauh-jauhnya dari sihir dan praktek sihir ini, ya, karena semuanya adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali itu untuk malam ini sampai nomor 7, ya. Sampai nomor 7 tinggal 3 lagi, insyaallah kita akan sempurnakan di pertemuan berikutnya, ya. Pertama apa? Syirik. Kedua adalah membuat perantara antara kita dengan Allah, membuat perantara dalam berdoa. Yang ketiga adalah tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu atau membenarkan agama yang kafir. Yang keempat adalah meyakini atau memiliki pandangan bahwa ada yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah SAW, ada teori yang lebih baik dari teorinya Rasulullah SAW, ada konsep yang lebih baik dari konsepnya Rasulullah SAW. Yang kelima, membenci satu saja dari ajaran agama Islam. Yang keenam, mengolok-olok ajaran agama, mengolok-olok Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh adalah sihir. Baik. Demikian barangkali jamaah yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti dan pahami, dan kita bisa melindungi diri kita dan keluarga, dan memperingatkan orang lain dari perbuatan yang sangat berbahaya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.